Nah, itu dia air terjunnya. Oh, jadi masih ada air terjun ternyata di sana. Nah, lihat di atas teman-teman. Sekarang kita coba ke sana ya. Air terjun utamanya ya, ada dua, tinggi banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dipermudah semua urusannya. Beberapa waktu yang lalu, gue dapat informasi dari salah satu temen gue yang katanya di Probolinggo ada air terjun tersembunyi yang sangat indah dan jaraknya nggak terlalu jauh dari Gunung Bromo dan searah dengan arah jalan pulang dari Gunung Bromo ke arah Probolinggo. Namanya air terjun Madakaripura. Oleh karena itu, setelah gue di video sebelumnya jalan ke Gunung Bromo, gue memutuskan untuk mampir ke air terjun ini. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Dan air terjun ini adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang tepatnya berada di lereng Gunung Bromo. Mengingat air terjun ini yang masih dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, maka air terjun ini pun jaraknya nggak terlalu jauh dari Gunung Bromo, yaitu sekitar 20 km dengan waktu tempuh sekitar setengah sampai 1 jam saja. Jadi, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berwisata ke Gunung Bromo yang juga mampir ke air terjun ini karena jaraknya nggak terlalu jauh. Dan selain dari Gunung Bromo dan Kabupaten Probolinggo, air terjun ini juga tidak terlalu jauh dari kota-kota besar di Jawa Timur. Dari Surabaya misalnya, jaraknya hanya sekitar 90 km dan waktu tempuh sekitar 2 jam sampai 2,5 jam saja. Begitupun dari Malang, jaraknya hanya sekitar 80 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam sampai 2,5 jam saja. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai ke kawasan wisata air terjun Madakaripura ya. Dan ini adalah parkiran untuk roda 4 atau mobil. Jadi untuk roda 4 atau mobil itu diparkirnya di sini ya. Tapi kalau untuk motor ini bisa masuk. Karena jalan yang menuju ke air terjun tuh makin kesana makin sempit ya. Jadi untuk kalian yang memakai kendaraan roda 4 atau mobil itu diparkir di tempat yang barusan, dan dari sana kalian bisa naik ojek yang disediakan oleh warga lokal di sini.
Oke teman-teman, gue udah nyampe di pintu masuk kawasan air terjun Madakaripura. Dan untuk tiket parkir motor di sini tuh 6.000 ya. Dan itu pintu masuknya. Nanti kita beli tiketnya, kalau nggak salah ini tiketnya tuh 22.000 per orang untuk wisatawan lokal. Wah, ini ada patung. Nah, untuk tiketnya tuh mancanegara 45.000, untuk domestik 22.000 ya. Ini Bu, Iya. Berapa orang? satu. 22. Bu, itu seberapa jauh Bu ke air terjunnya? Ke air terjunnya seberapa jauh? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Iya. Nah, setengah jam lah ya. Iya, setengah jam. Punya 2.000, biar kembalinya 80. 2.000. Kalau tutupnya jam berapa? Tutup loket jam 4. Tutup loket jam 4. Iya, Oke. jam 4. Berarti pengunjung terakhir di sana jam 4 berarti. Jam 5. Jam 5. Iya, kan terakhir sini. Oh iya. Yang penting jangan gelap di sana gitu Iya, aja. jangan sampai malam. Oke. Kasih Bu, monggo. Sama-sama. Dan ini dia tiketnya ya. 22.000 untuk wisatawan lokal. Perum Perhutani. Tiket masuk Madakaripura. Nah, ini ada petunjuk arahnya. Kios kuliner, toilet, rest area, air terjun utama, toilet pendopo. Oke, let's go. Dan bagi kalian yang mau ke sini, itu diwajibkan pakai jas hujan ya, atau tadi di kios-kios di depan tuh ada yang jualan ini jas hujan kayak gini. Soalnya kalau nggak pakai ini pasti basah ya, kecuali kalau memang kalian pengen basah-basahan sih nggak jadi masalah. Untuk jalannya ini sudah diaspal sebenarnya, jadi enak sih. Sejuk banget di sini teman-teman. Sejuk, tenang. Yang kita dengar tuh cuma suara gemercik air, hembusan angin sepoi-sepoi, suara burung-burung. Coba kalian dengerin suaranya. Menenangkan sekali ya, luar biasa. Nah, jadi tadi infonya dari penjaga loket itu, dari loket ke air terjun itu jaraknya sekitar 1,5 km. Ya kalau kita jalan kaki setengah jam sampai 1 jam lah ya. Lumayan sih trekking. Dan kita nanti akan terus menyusuri pinggiran sungai ya. Jadi kita tuh semacam menyusuri sungai gitu. Terus saja sampai nanti mentok ke air terjunnya. Dan sungai ini tuh diapit oleh 2 bukit ya, di kanan dan kiri tuh. Ini bukit, kemudian di sini juga bukit, dan pepohonannya juga cukup lebat. Makanya udara di sini sangat bersih banget, sejuk banget teman-teman. Nah, suara burung. Padahal sebetulnya iklim di Probolinggo itu lumayan panas. Tapi karena di sini tuh pepohonannya lebat, jadi serasa sejuk banget. Dengerin teman-teman suara gemercik air. Jadi sepanjang perjalanan ke air terjun, kita bakal ditemani oleh suara gemercik air. Dan katanya kalau kita beruntung, nanti kita bakal ketemu satwa-satwa liar ya. Entah itu kera atau lutung. Lutung tuh sama dengan kera gak sih? Ya pokoknya sejenis simpanse lah ya. Oke, kita baru jalan beberapa menit. Dan di depan itu ada toilet. Ada juga pedagang yang jualan camilan juga minuman. Terus di sana tuh ada pura ya.
Demi kenyamanan dan keamanan bersama, balita, wanita hamil, dan usia lanjut dilarang masuk. Setiap pengunjung wajib memakai helm yang sudah disediakan, dilarang berenang di lokasi area atau air terjun. Nah, ini ada patung lagi teman-teman. Ada yang tahu nggak ini patung siapa namanya? Pak. Nah, di atas tuh ada Pura Madakaripura. Dan ini tulisan Madakaripura. Dan selepas dari pura ini, kita bakal langsung menyusuri pinggiran sungai lewat jalan setapak yang sudah dicor ini ya. Nah, jadi kita bakal menyusuri aliran sungai ini. Nah, jadi teman-teman, di musim kemarau sekarang ini, itu salah satu waktu yang cukup tepat buat main ke air terjun ya. Karena biasanya kalau musim kemarau itu airnya jernih. Nah, dengar teman-teman, suara gemercik air. Nah, sekarang kita lewat kayak semacam jembatan, tapi ini bukan jembatan. Penyangga gitu ya, soalnya di sini tuh tebing. Nah, dengar kan? Pokoknya nggak ada lagi deh lagu yang paling merdu itu selain suara alam. Asli, emang tuh bohong. Sebelah kiri juga ini ada saluran air ya. Kayaknya ini airnya diambil dari air terjun juga. Atau mungkin dari mata air kali ya di atas. Ini dialirkan untuk keperluan di bawah ya. Toilet atau apapun. Nah, lihat teman-teman. Keren banget kan? Tebing di atas tuh. Di atas tebing, hutan lebat, sungai. Wah, mantap sekali. Tapi infonya, di sini tuh malah kebanyakan yang datang ke sini tuh turis asing ya. Turis lokalnya malah jarang. Kenapa turis asing? Jadi biasanya tuh turis asing tuh mereka tuh setelah pulang dari Bromo sambil turun mereka mampir dulu ke sini. Dan ya benar juga, di parkiran tuh dari tadi yang gue temuin tuh kebanyakan ya itu orang asing, entah yang dari Asia, yang dari Amerika, bahkan dari Eropa. Kebanyakan itu, jarang sih ketemu sama orang lokal. Orang lokal ya cuman warga lokal sini aja yang jadi tourist guide atau pedagang. Nah, ada air teman-teman, gemercik air tuh, jernih banget kan airnya. Wah, ada warga nih, habis ngarit kayaknya. Monggo Pak. Tuh, tebing. Jadi di depan tuh tadi ada tulisan. Kita tuh kesini tuh harus menggunakan helm ya. Nah, sekarang gue paham. Karena memang di sini tuh kanan kiri tuh tebing dan pepohonan ya. Jadi emang rawan banget benda-benda jatuh dari atas. Mau itu dahan pohon atau bahkan mungkin longsoran batu ya. Sepi banget teman-teman, nggak ada orang. Apa mereka sudah pada di sana ya? Nah. Wah,
Oh, ada warga lagi nyebutin rumput ya. Bisa mas. Nah, sekarang kita melewati jembatan penyangga lagi ya. Tuh. Ini keren sih. Sudah diurusin. Sampai dibikinin kayak gini. Ya karena emang susah sih kalau mau dibangun, soalnya bawahnya tuh emang bener-bener bolong teman-teman. Tuh. Nah ini tuh di bawah tuh kosong. Nah, melompong gini ya, melompong. Naon atuh lah. Melompong deh, melompong. Jadi pengen mandi rasanya di bawah. Cuman sayang di sini tuh nggak boleh berenang ya. Tapi walaupun nggak boleh berenang, nanti kita bakal kena basah juga kok di sini tuh. Nah, sekarang kita melewati jembatan lagi. Asik banget sih ini. Jalan-jalan santai, treknya juga landai, jembatan kayu ya. Ditemani suara gemercik air sama angin sepoi-sepoi. Sekarang agak turun ke bawah ya. Tapi sudah disediakan anak tangga. Batunya gede-gede banget. Tuh. Di tengah perjalanan, di sini juga ada air terjun kecil teman-teman. Wah, 2 lagi air terjunnya. Nah ini dia. Tuh. Wah, keren sih. Oh, jadi ini yang dimanfaatkan warga buat ini. Buat sumber air tuh. Dan ini sepertinya air terjunnya tuh dari mata air ya. Soalnya di atas nggak kelihatan ada sungai. Dan dia munculnya tuh dari tengah-tengah. Nggak dari ujung bukit sana. Tapi di tengah-tengah. Ini dari mata air sih. Keren. Oke, sekarang jalannya agak sedikit berbatu. Mungkin ini bekas longsoran ya. Kayaknya udah deket teman-teman. Tuh, tulisan. Dilarang berenang atau mandi di air terjun. Wah, itu dia. Udah kelihatan air terjunnya. Udah ada Pak. Udah. Permisi. Permisi Pak. Nah, itu dia air terjunnya. Kelihatan ya? Keren banget sih. Tuh. Ini kita harus lewati jembatan merah ini dulu.
Nah, jadi teman-teman, dari atas sana tuh turun ya mata air, jadi kayak membentuk tirai air gitu. Keren sih. Dari sini tuh, kelihatan ya. Nah, di sini tuh airnya udah kayak air hujan aja ya. Kalau bisa kalian lihat itu airnya tuh. Dari atas. Nah, that's why kita harus menggunakan jas hujan biar nggak kebasahan ya. Nah, orang-orang juga rata-rata pakai jas hujan. Oke, kita ganti kostum dulu pakai jas hujan supaya tetap bisa mengabadikan keindahan air terjun ini. Tuh, teman-teman. Wah, keren sih. Oke teman-teman, sekarang kita akan turun menyusuri sungai sambil disiram langsung oleh air terjun dari atas ya. Wow. Seger banget sih. Oh, jadi masih ada air terjun ternyata di sana satu. Oh, itu yang utama, kayaknya tinggi banget sih. Mantap teman-teman. Nah, jadi sekarang kita menyusuri sungai ya. Hati-hati. Lihat di atas teman-teman. Dan airnya tuh jernih banget ya. Sekarang kita coba ke sana ya. Ternyata masih ke sana ya teman-teman. Ini dilihat dari sudut manapun tetap indah sih. Wah, keren. Nah, kita coba suri lagi ke sana ya. Jadi kalau misalkan kita mau ke air terjun sana, kita harus lewat ini ya, bergantian. Kalau ke sana nggak bisa dan nggak boleh juga. Oke, kita coba naik. Up. Ya.
lihat dari sana. Dan inilah dia teman-teman, air terjun Madakaripura. Ini air terjun utamanya ya, ada dua, tinggi banget teman-teman. Keren. Bisa kalian lihat. Dan airnya biru banget ya. Dan dominan di sini wisatawan adalah wisatawan mancanegara. Lokalnya paling cuma 1-2 ya. Coba kita lihat ke sana. Wah, keren banget teman-teman. Mantap teman-teman. Airnya biru ya. Ini kayaknya dalam banget. Sekarang kita coba lihat ke atas. Ada apa sih di sini? Oh iya, dari sini ternyata view-nya lebih bagus teman-teman tuh. Banyak orang Cina teman-teman di sini. Gak bisa berkata-kata, takjub banget. Gak nyangka gue di Probolinggo ada tempat seindah ini. Oke, kita balik lagi ke bawah, teman-teman. Dan sekarang sepertinya kita ambil jas hujan kita dulu. Ya, jadi inilah air terjun Madakaripura ya, teman-teman. Air terjunnya tinggi banget. Indah banget, teman-teman ya. Dan sepertinya sekarang sudah waktunya kita kembali karena waktu sudah mulai sore juga. Dan para guide lokal ini juga sudah menyarankan kita untuk segera kembali ya, supaya tidak keburu gelap. Jadi itu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan yang belum subscribe, klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.